Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ana Wulan. Saya dari kelas 12-1 SMA Negeri 7 Konawe Selatan. Di sini saya akan membahas materi elektrokimia, yaitu pembahasan soal tentang hukum 1 Faraday. Kita menggunakan aplikasi rumus-rumus hukum Faraday dalam mengerjakan soal-soal. Soalnya bisa kita lihat. Pada elektrolisis larutan CuSO4 atau tembaga sulfat dihasilkan 25,4 gram endapan tembaga pada katoda. Hitunglah volume gas hidrogen yang dibebaskan pada elektrolisis larutan H2SO4 atau asam sulfat encer dengan jumlah arus yang sama. Pembahasannya yang pertama, kita tentukan dulu jumlah mol elektron dari elektrolisis CuSO4. Tidak bisa sebelumnya kita reaksikan dulu, karena kita tidak bisa mengerjakan soal ini jika kita tidak tahu reaksi ionisasi. Jadi reaksi ionisasi dari CuSO4 ini menghasilkan Cu2+ ditambah SO4 2-. Kita lihat reaksi di katoda. Karena ini yang direduksi adalah Cu2+, dari Cu2+ ditambah 2 elektron. Dan reaksi di anoda itu, karena ini adalah sisa asam oksi, jadi yang teroksidasi itu adalah air. Karena ini adalah aturan reaksi elektrolisis pada materi sebelumnya. Karena dia sisa asam oksi, jadi yang teroksidasi adalah air. Selanjutnya kita akan menyetarakan muatan elektron pada katoda dan anoda. Di sini di anoda kan ada 4 elektron, sementara di katoda itu hanya ada 2. Jadi untuk menyetarakannya kita kalikan dengan 2 agar setara. Dan di anoda tetap kita kali 1. Karena reaksi di katoda dikali 2, maka hasil yang akan kita dapatkan seperti ini. Ini kan 2 kali Cu2+ menghasilkan ini, 2 kali 2 elektron menghasilkan ini, 2 kali Cu menghasilkan ini. Dan di anoda tetap. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa mol Cu dari reaksi yang tadi. Kita masukkan rumus mol. N ini adalah simbol dari mol. Mol sama dengan massa Cu per mRcu. Kita masukkan nilainya 25,4 massa Cu ada di soal per 63,5 mRcu juga ada di soal. Ini per ini hasilnya 0,4 mol. Jadi kita sudah dapatkan mol Cu yaitu 0,4 mol. Selanjutnya kita akan mencari mol elektron berdasarkan perbandingan koefisien. Kita fokuskan di reaksi di katoda. Reduksi tadi kan menghasilkan 2 Cu2+ ditambah 2 elektron, hasilnya 2 Cu. Jadi rumus mol elektron ini berdasarkan perbandingan tadi. 4 ini koefisien dari elektron, per 2 ini koefisien dari Cu. Nilai mol kita masukkan, hasilnya 0,8 mol. Selanjutnya kita tentukan lagi mol H2 dari elektrolisis H2SO4. Arusnya kan sama, berarti mol elektronnya juga harus sama. Sebelum itu kita reaksikan dulu H2SO4 ini. Kita tidak bisa mengerjakan soal ini jika kita tidak tahu reaksi ionisasi. Jadi reaksi ionisasi H2SO4 ini adalah 2H+ ditambah SO4 2-. Kita lihat reaksi di katoda, karena dia adalah hidrogen, jadi yang tereduksi itu adalah H+. Ini. Dan reaksi di anoda, karena dia adalah sisa asam oksi, jadi yang teroksidasi itu adalah air. Selanjutnya kita akan setarakan lagi muatan elektron pada katoda dan anoda. Di anoda ini kan ada 4, sementara di katoda ini hanya ada 2. Jadi untuk menyetarakannya kita kalikan dengan 2. Dan di anoda tetap
kita kali 1. Karena reaksi di katoda dikali 2, maka hasilnya seperti ini. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Nah, dan di anoda tetap. Karena kita akan cari gas H2-nya, jadi kita ingat perbandingan koefisiennya itu 2/4. Ini koefisien dari H2, 2. Dan koefisien dari elektron itu 4. Nah, ini kita cari mol H berdasarkan perbandingan koefisien dengan mol elektron. Ini 2 itu koefisien dari H2 dan 4 itu koefisien dari elektron tadi. 2/2 dikali 0,8 itu 0,4 mol. Selanjutnya, volume H2 pada keadaan STP. Rumus mol kan V/22,4, tapi karena yang kita cari volumenya, jadi kita kalikan mol dengan 22,4. Kita masukkan nilai mol 0,4 mol dikali 22,4, hasilnya 8,96. Ini dia hasilnya. Cara ini agak panjang, tapi kita punya trik singkat untuk mengerjakan soal ini. Kita simak trik singkatnya. Masih dengan soal yang sama, tapi menggunakan trik singkat. Kita menggunakan hukum 2 Faraday, yaitu berat Cu per berat H2 sama dengan ekivalen Cu per ekivalen H2. Dengan catatan CuSO4 ini kita uraikan dulu menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Dan untuk H2SO4 ini kan yang dicari gas H2-nya, jadi kita ingat saja ekivalen dari H2. Ekivalen H2 itu 2 dan ekivalen oksigen itu 4. Kita ingat itu. Ekivalen gas H2 2 dan ekivalen oksigen itu 4. Selanjutnya kita masukkan berat Cu, nilainya 25,4 ini, dan ini tuh rumus mol kan massa per mR, tapi karena ini yang dicari massanya, jadi kita tulis mol dikali mR dari H2. Ekivalen Cu itu massa per muatan dari Cu. Massa atom relatif Cu itu ini 63,5. Permuatannya ini 2, jadi 63,5 per 2. Selanjutnya ini AR-nya H2 dan ekivalennya H2. AR-nya H2 kan 2, terus ekivalennya juga 2, jadi 2/2. Selanjutnya ini adalah rumus mol untuk mencari volume. 2 ini dari mR H2. 2/2 itu 1. Setelah itu, karena yang kita cari volumenya, jadi kita pindahkan saja ke ruas sebelah. Pindah ke ruas sebelah jadi kali pindah ke ruas sebelah jadi bagi. Karena kita sudah pindahkan ini sini ke atas, tersisa 2/22,4. Jadi kita tulis kembali. Ini juga kita tulis kembali, 1 tidak perlu ditulis. 2 bagi 2 itu habis, tersisa 63,5 per 22,4, hasilnya 2,83. Setelah itu 25,4 per 2,83 itu 8,96. Ini dia hasilnya, cukup cepat dan singkat karena kita menggunakan trik singkat. Selanjutnya ini adalah latihan soal. Saya harap soal ini bisa dikerjakan menggunakan cara panjang dan trik singkat. Untuk bocoran gas oksigen, ekivalen oksigen itu 4 seperti yang saya bilang tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.